Ini yang jarang mereka bilang ke kamu soal emas. Dari dulu, emas selalu dianggap sebagai simbol kekayaan. Raja-raja menyimpannya, negara-negara menimbunnya. Bahkan sampai sekarang, bank sentral di berbagai negara masih menyimpan emas sebagai cadangan. Kenapa? Karena sejak ribuan tahun lalu, emas dipercaya punya satu fungsi penting, menjaga nilai kekayaan. Tapi masalahnya, cara orang menyimpan emas dulu dan sekarang sudah berubah jauh. Dulu, kalau kamu punya emas, kamu harus beli bentuk fisiknya. Datang ke toko, pilih emas batangan, bayar, lalu bawa pulang. Lalu, muncul masalah berikutnya. Disimpannya di mana? Di rumah, di berangkas, di safety box, dan apakah benar-benar aman? Nah, disinilah muncul cara baru yang sekarang makin banyak dipakai, emas fisik digital. Tapi tunggu dulu, emas digital bukan berarti emasnya palsu, bukan juga emas virtual, dan bukan cuma angka random di layar. Kalau kamu membeli emas lewat Bareksa Emas, yang kamu beli tetap fisik emas. Bedanya, kamu tidak perlu menyimpan emas itu sendiri. Emasnya disimpan oleh mitra penyedia, sementara kepemilikan kamu tercatat secara digital di aplikasi. Jadi, yang digital itu cara beli, jual, dan pencatatannya, bukan emasnya. Ini yang sering bikin orang salah paham. Mereka dengar kata digital, lalu mengira emas tidak benar-benar ada. Padahal, konsepnya bukan begitu. Konsepnya adalah emasnya tetap fisik, tapi transaksinya dibuat lebih praktis. Kalau emas batangan biasa, kamu pegang sendiri barangnya. Kelebihannya, kamu bisa lihat dan simpan langsung. Tapi risikonya juga kamu tanggung sendiri. Risiko hilang, risiko rusak, risiko lupa tempat simpan, sampai risiko keamanan di rumah. Sementara emas fisik digital lebih cocok untuk orang yang ingin punya emas, tapi tidak mau ribet dengan urusan penyimpanan. Beli bisa dari aplikasi, jual juga bisa dari aplikasi, dan nominal awalnya bisa lebih terjangkau. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih dari dulu sampai sekarang orang masih memilih emas? Jawabannya bukan karena emas pasti bikin kaya cepat. Bukan. Kalau ada yang bilang emas pasti naik terus, itu juga keliru. Harga emas tetap bisa naik dan turun. Tapi secara historis, emas sering dilirik ketika kondisi ekonomi sedang tidak pasti. Saat inflasi naik, nilai uang bisa tergerus. Saat pasar keuangan bergejolak, investor biasanya mulai mencari aset yang dianggap lebih tahan banting. Makanya, emas sering disebut sebagai safe haven. Bukan karena emas tidak punya risiko, tapi karena emas sering dipakai sebagai salah satu cara untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Makanya banyak orang tidak menaruh semua uangnya di satu tempat. Ada yang punya reksadana, ada yang punya SBN, ada yang punya saham, ada juga yang menambahkan emas sebagai penyimbang portofolio. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Aman nggak beli emas lewat aplikasi? Ini yang harus dilihat bukan cuma aplikasinya keren atau tidak, tapi siapa mitranya. Di Bareksa Emas, layanan emas bekerja sama dengan mitra resmi seperti Treasury, Indogold, dan Pegadaian. Treasury dan Indogold merupakan pedagang emas fisik digital yang memiliki izin resmi dan diawasi oleh Bapepti. Sementara Pegadaian memiliki izin dan diawasi oleh OJK. Artinya, layanan ini berjalan melalui mitra yang memiliki regulasi dan pengawasan yang jelas. Tapi tetap, keamanan juga harus datang dari pengguna. Jangan pernah transaksi dari link sembarangan, dan pastikan semua aktivitas dilakukan lewat aplikasi resmi Bareksa. Sekarang kita luruskan 3 mitos yang paling sering beredar. Mitos pertama, kalau mau investasi emas harus punya uang jutaan dulu. Faktanya, sekarang kamu bisa mulai dari nominal yang lebih terjangkau. Mitos kedua, harga emas pasti selalu naik. Faktanya, harga emas bisa naik dan turun mengikuti kondisi pasar. Mitos ketiga, emas digital itu bukan emas asli. Faktanya, yang digital adalah proses transaksinya. Setiap emas digital, kamu beli dijamin 1:1 dengan emas fisik yang tersimpan di depository mitra penyedia. Jadi bedanya, emas batangan dan emas fisik digital bukan di asli atau tidak, tapi di cara beli, cara simpan, dan tingkat kepraktisannya. Kalau kamu ingin pegang langsung emasnya, emas batangan bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu ingin punya emas dengan cara yang lebih praktis, fleksibel, dan tidak perlu repot menyimpan sendiri, emas fisik digital bisa jadi alternatif. Dan sekarang kamu sudah tahu, emas digital bukan berarti emas palsu, yang berubah hanya caranya. Emasnya ya tetap emas. Jadi, kamu tim mana? Tim emas batangan atau tim emas digital? Tulis di komentar dan share ke teman-teman kamu yang masih mikir emas digital cuma angka di layar.